warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saraswati dari SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi statistika matematika kelas 8 semester 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siap ya mau belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita belajar hari ini, silakan Mbak Nur dipimpin doa dulu. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya Mbak Nur sudah membantu Saras mimpin doa. Sekarang kita presentasi dulu ya. Akila Harisa, Hadir Miss. hadir. Akila Putri, Hadir Miss. Aulia Zahra, Hadir Miss. Beauty, Hadir Miss. Duhamya, Hadir Miss. Fatia, Hadir Miss. Hanun, Hadir Miss. Kansa, Hadir Miss. Oh, Hadisa. Kalisa, Hadisa. Kansa dulu ya. Kalisa, Hadir Miss. Natalintang, Hadir Miss. Ida, Hadir Miss. Sania, Hadir Miss. Uswa, Hadir Miss. Tareka Bella, Zahra, Hadir Miss. Sazkia, Hadir Miss. enggak hadir. Kenapa Mbak? Sakit. Oke. Kita doakan ya semoga teman kita yang sakit nanti bisa segera sehat, besok bisa masuk kembali bersama kalian. Amin. Oke ya, sebelum kita nanti masuk ke materi pembelajaran hari ini, biar nanti fresh sama semangat, kita ice breaking dulu ya Mbak ya. Ya, Miss. Yang biasanya ice breakingnya itu sekarang hari ini tepat gambar ya. Jadi nanti ada 12 pertanyaan gitu ya. Nanti silahkan dijawab. Jawabnya cepet-cepetan aja, yang menjawab angkat tangan gitu ya, angkat tangan. Nanti seperti biasa yang bisa jawab bisa kasih stiker gitu ya. Oke. Siap semuanya? Siap. Tepuk tangan dulu biar semangat. Sekarang coba ya yang pertama ya. Yang pertama ini. Ada dulu, ada yang lain sudah. Obatnya apa, Miss? Apakah benar jawabannya banyak Bu? Ya. Ya, siap ya lagi ya. Yang bisa langsung angkat tangan. Ya. Akilah dulu itu, akilah dulu apa? Alas kaki. Oh, alas kaki. Tepuk tangan buat Mbak. Ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Ini apa? Satu. Siapa? Beauty dulu coba. Oh, Mbak. Boleh nggak bakar? Oh, iya bakar benar. Iya, ini kan tiga, kayaknya kan dicoret, ya. Terus ini bakar. Kita balik ke depan ya, tiga bakar. Lagi, konsentrasi ya. Tiga bakar. Terus ini gampang ya.
pertemuan selanjutnya ya Mbak ya. Oke, dukung breaking hari ini. Oke. Ya tadi yang sudah bisa jawab silakan maju ke depan, di sana kasih stiker ya. Terima kasih Miss. Iya. Maju ke sana. Ya. Masih nih. Yes. Kasih. Masih. Nah, nanti yang belum dapat masih ada nanti soal lagi ya. Kalau nanti aku bertanya nanti bisa kasih stiker lagi. Gitu. Ya alhamdulillah tadi kita udah ice breaking ya. Sudah semangat lagi? Oke, sekarang kita masuk ke inti materi hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang statistika. Ini adalah bab 4 di semester 2. Gitu ya, bab terakhir nanti. Oke, ada yang tahu tidak ya Mbak ya, statistika itu apa kira-kira? Ada yang tahu statistika itu apa? Mungkin pernah dengar ya statistika itu apa? Data. Oh ya, hubungannya dengan data. Pintar Mbak. Nah, ada lagi? Ada lagi Mbak? Yang tahu? Apa itu statistika? Itu ya, selamat datang di dunia statistika yang luar biasa gitu. Jadi nanti statistika itu sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya, gitu ya Mbak ya. Ini silahkan disimak video. Jadi ini nanti videonya tentang penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, silahkan disimak dulu. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Pertama, pada bidang pemerintahan, pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan lain sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Kemudian yang ketiga adalah digital marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Keempat, bidang olahraga. Hasil statistika ini dapat dijadikan perhitungan bagi pelatih dan manajer untuk mengetahui bagaimana performa pemain dalam setiap pertandingan, sehingga proses evaluasi pemain dapat lebih akurat serta memungkinkan penerapan opsi terbaik ketika ada kekurangan. Yang kelima, layanan finansial. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis efektivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Jadi seperti itu ya kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya Mbak ya. Kalau di tingkat sekolah itu mungkin kalian pernah dengar yang namanya data dapodik gitu ya Mbak ya. Ya, data dapodik itu kalau nanti digunakan itu dari SD, SMP sampai SMA itu nanti akan terhubung terus Mbak, bahkan sampai kalian kuliah. Makanya ada yang namanya NISN gitu kan. Jadi kalau nanti mungkin ijazahnya pas SD itu namanya salah, mesti nanti SMP SMA juga bermasalah gitu. Jadi gunanya ada statistika untuk menganalisis data itu seperti itu. Gitu ya. Nah, sebelum nanti kita ke inti materi, ini ada misalnya saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai di materi ini, gitu ya. Nanti kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu yang pertama itu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang keterampilannya itu tadi yang pengetahuan ya, yang keterampilannya nanti menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Indikatornya nanti seperti ini. Jadi hari ini kita cukup belajar 3 aja ya, main, median, sama modus.
seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri ya untuk indikatornya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat, ini harapannya ya, yang pertama itu nanti bisa menentukan nilai rata-rata, median, dan modus yang disajikan dalam bentuk data tunggal. Jadi kalau untuk SMP itu baru data tunggal ya Mbak ya, belum berkelompok. Jadi nanti kalian diskusi kelompok dengan LKPD, nanti bisa harus bagikan. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus dalam bentuk konseptual. Maksudnya dalam soal cerita itu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengatasi masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata, median, dan modus untuk mengambil keputusan dan membuat prediksi melalui LKPD dan evaluasi dengan disiplin dan benar, seperti itu. Kemudian ini nanti rencana penilaiannya sama ya. Untuk bab ini KKM-nya nanti adalah 75. Jadi nanti yang kurang dari 75 nanti ada remedi, kemudian yang lebih dari 75 nanti ada pengayaan. Kemudian nanti seperti biasa ada satu tugas dan satu ulangan harian. Nanti ada tambahan lagi penilaian sikap dan sosial, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Ini ulang yang tadi ya. Apa yang kamu pahami dari kata statistika? Setelah melihat videonya tadi, kira-kira selain statistika itu hubungannya dengan data, apalagi Mbak ya? Gimana Mbak? Oh, angka, ya itu pasti ya. Statistika itu hubungannya dengan angka. Jadi statistika itu hubungannya dengan data dan nanti angka gitu ya Mbak ya, sampai dianalisis. Jadi nggak sebatas data aja gitu. Jadi ini kalau dulu di SD, ini mungkin hubungannya sama diagram ya. Kalau kalian nanti pengen kuliah statistika, sekarang sudah ada jurusan S1 statistika Mbak. Di pemerintah juga ada nanti, namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu ada. Kalau lulus dari situ bisa langsung kerja di pemerintah, gitu. Jadi nanti sebenarnya ada dua yang akan kita pelajari ya. Yang pertama itu ukuran pemusatan data, yang kedua itu adalah ukuran penyebaran data. Karena hari ini kan cuma 2 kali pertemuan, 2 kali 2 jam pelajaran ya Mbak ya, 1 kali 2 jam pelajaran. Makanya hari ini kita hanya belajar tentang ini aja, ukuran pemusatan data. Jadi min, median, modus. Untuk yang ini, ukuran penyebaran data akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke yuk, kita bahas sebentar tentang apa itu ukuran pemusatan data ya. Jadi ukuran pemusatan data itu adalah ukuran yang akan menunjukkan pusat dari sekelompok data yang sudah diurutkan. Gitu. Makanya nanti untuk median, modus itu kalau mau mencarinya harus diurutkan dulu ya, harus diurutkan dulu dari kecil ke besar. Kita ingat lagi, yuk. Min itu artinya apa Mbak itu? Oke, paling gampang min itu adalah rata-rata suatu himpunan data. Kemudian ini apa? Modus? Angka tersering muncul dalam himpunan data atau angka yang sering muncul gitu, itu disebut modus. Kemudian yang terakhir yang akan kita pelajari itu adalah median. Median artinya apa? Nilai tengah dalam himpunan data. Oke. Nah sekarang ini misalnya punya masalah. Ini misalnya sekarang punya masalah, suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu tadi ya, yang bentuk konseptual tentang statistika gitu. Ini contoh sangat sederhana ya coba. Jadi ada 4 orang siswa laki-laki di kelas 9 gitu. Temukan min, median, dan modus menggunakan himpunan data ini. Ini siswanya ada yang namanya Lukas, ada yang namanya Iko, ada yang namanya Ian, kemudian ada yang namanya Chandra gitu. Kalian nanti disuruh ngitung seperti ini, min, median, sama modus. Masih ingat tidak Mbak? Masih. Yuk coba ya, kita cek dulu. Coba untuk jumlah dulu ya. Tingginya semuanya ada berapa? 4. Oke, berarti 721 dibagi 4 jawabannya adalah 180,25 gitu. Itu untuk mencari min. Kalau sekarang untuk mencari, ini mengingatkan aja ya, untuk mencari modus tadi pengertiannya apa? Nilai yang sering muncul. Oke, dalam contoh ini urutkan dulu ya. Jadi nanti kalau untuk modus sama median itu harus mengurutkan dulu dari kecil ke besar. Gitu. Itu wajib untuk mencari modus sama median.
Angka yang sering muncul yang mana ini? 176, 178, 178, 189 yang mana Mbak? 178. 178, pintar semuanya ya. Nah, terakhir untuk mencari median. Oke. Nah tadi nanti ada dua bentuk ya, kalau mediannya genap sama mediannya ganjil gitu. Intinya kalau median itu adalah nilai tengahnya gitu, nilai tengah ya. Ini nilai tengahnya yang mana? Karena sudah urut ya Mbak ya, ini dari kecil ke besar. Nilai tengahnya yang mana ini? Oke, 178. Itu ya 178. Nah karena jumlah darahnya genap, ambillah rata-rata kedua angka tersebut. Oke, 178 ditambah 178, 356 dibagi 2, itu 178. Sebenarnya kalau sudah kelihatan ini kan sudah sama ya, nggak usah dibagi 2 nggak apa-apa, kecuali angkanya beda. Satunya 177, satunya 178, itu baru bisa cuma dibagi 2 boleh. Tapi kalau sama, sebenarnya langsung diambil 178 itu sudah bisa. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Tidak. Sudah jelas ya? Ya, sekarang ini, nah agar mudah diingat tadi min itu rata-rata, kalau untuk median itu tadi apa? Rata-rata. Kemudian yang terakhir modus itu yang sering muncul. Nah sekarang tugas kalian adalah mengerjakan permasalahan tentang ukuran pemusatan data tadi ya, min, median dan modus pada LKPD secara berkelompok. Hari ini sudah bawa laptop semuanya? Sudah. Jadi nanti paling tidak satu kelompok ada satu laptop ya Mbak ya. Jadi nanti silahkan presentasinya nanti pakai laptop. Kalian kan anak ICT ya, di kelas 8J anak ICT gitu. Jadi nanti presentasinya juga harus bisa pakai laptop gitu ya Mbak ya. Terserah nanti mau dibuat dalam PPT boleh, mau dibuat dalam Canva boleh, terserah. Sekreatif kalian gitu ya. Jadi nanti urutan langkahnya yang pertama nanti membentuk kelompok dulu. Yuk coba berdiri semuanya. Silakan semuanya berdiri ya. Oke. Seperti biasa berhitung karena ini yang masuk hari ini ada 15 anak. Karena satu kelompok itu nanti ada 4 anggota ya. Berarti nanti ada satu kelompok yang anggotanya cuma 3. Gitu ya Mbak ya. Silakan berhitung mulai dari Mbak Akilah 1 2 3 4, nanti ulang lagi 1 2 3 4 gitu ya. Silakan Mbak Akilah. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Oke, dan silahkan yang satu ngumpul dengan yang satu, yang dua dengan yang dua, yang tiga dengan yang tiga, yang empat dengan yang empat. Silahkan mejanya terserah mau diposisikan seperti apa yang nyaman untuk mengerjakan seperti itu. Silahkan Mbak. Tiga siapa tiga? Tiga dulu. Oke ya, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing kan ya? Sudah. Kelompok satu yang mana? Oke, kelompok satu. Kelompok dua? Kelompok dua. Kelompok tiga? Oke, kelompok 4. Oke, bertiga ya Mbak ya? Bisa insya Allah. Nah, nanti urutan yang kedua, nanti kalian silahkan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD secara diskusi kelompok. Ini nanti akan dibagi bisaras ya LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Di sini nanti akan ada beberapa permasalahan tentang itu tadi ya, yang ini median modus. Nanti semua satu kelompok itu mengerjakan semua, tapi nanti yang dipresentasikan di depan itu nanti sesuai kelompoknya masing-masing. Ini ada 4 masalah di sini. Gitu. Jadi nanti kalau yang kelompok 1 berarti nanti silahkan mempresentasikan hasil dari masalah 1, gitu ya Mbak ya. Kemudian kelompok 2 silahkan nanti mempresentasikan hasil masalah di kelompok 2, gitu ya. Begitu seterusnya dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Gitu. Nanti silahkan diatur sendiri nanti siapa yang mau presentasi, siapa yang mau jadi operator di depan, gitu ya. Paham? Paham. Oke. Ini silahkan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Depan sudah ada. Nanti silahkan presentasinya boleh dibuat di PPT, boleh dalam bentuk Canva, boleh seperti itu ya. Nah, silahkan mulai dikerjakan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan angkat tangan, tanya yang salah
ya. Coba dipahami dulu, didiskusikan secara kelompok, baru nanti kalau nggak paham silahkan ditanyakan. Bahwa pada tahun Iya tahu. Apa Mbak? Untuk permasalahan satu ini buat kelompok satu apa buat semuanya, Miss? Semua kelompok itu mengerjakan semua permasalahan, gitu ya. Intinya seperti itulah. Nanti yang dipresentasikan itu sesuai nama kelompoknya masing-masing, gitu ya. Kenapa Mbak? Ini dibacainnya sesuai. Iya, sesuai kelompok. satu mana sih arahnya? Tapi yang dipresentasikan berarti ini harus buat masalah. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Yang presentasi yang sudah siap siapa? Kelompok berapa dulu? Kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2. Ini kelompok berapa? 1. Oke, berarti kelompok 1 dan 2 dulu nah ya, nanti yang presentasi. Yang lain silahkan nanti menyimak ya, menyimak yang presentasi di depan. Nanti sekiranya ada yang ditanyakan atau ternyata jawaban yang di depan itu salah, nanti silahkan dikoreksi. Gitu ya Mbak ya? Oke, silahkan Mbak. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Maju dulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mau mempresentasikan yang ada di LKPD tadi. Di kelompok 2 kita ada saya sendiri Hanun, Asna, Dumdum sama Ila. Jadi soalnya tinggi badan rata-rata anak pemain bola voli di sebuah klub adalah 180 cm. Tentukan masing-masing tinggi badan pemain bola voli tersebut. Maka yang kita lakukan 180 itu dikali 6 hasilnya 180. 180 ini tadi rata-ratanya terus nanti jumlahnya. Berarti untuk tinggi pemain bola voli kita harus membagi 180 ini dibagi 6. 1080 dibagi 6. Dan dari kelompok saya tadi menemukan ada 6 pemain dengan yang pertama ada 165, 180, 175, 178, 190 sama 192. Jika 6 nilai tinggi ini dijumlahkan maka hasilnya 1080. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain mungkin ada yang mau menyanggah ini jawaban dari kelompok 2? Ada tidak? Tidak. Ini ya, ini tadi kan sebenarnya soalnya tentang rata-rata gitu. Dan ini datanya itu belum diketahui. Jadi yang diketahui hanya rata-rata dari 6 pemain itu berapa, gitu ya. Makanya ini kan istilahnya analisis ya Mbak ya. Jadi nanti kita cari-cari sendiri. Ini nggak harus ini, nanti bisa lainnya. Ya intinya nanti kalau dijumlah itu adalah 1080 karena ini tadi rata-ratanya ada 180. Jadi dikali 6 orang itu nanti jadinya 1080. Jadi tinggal kita mencari data pemain sesuai yang nanti kalau dijumlah itu 1080. Seperti itu ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan membahas permasalahan 1. Nah, di soal nomor 1 itu ada diagram batang yang terdapat di Puskesmas Desa Pasir Putih. Ya, yang lain lihat itu ya, soalnya di LKPD masing-masing. Nanti dijabarkan jawabannya sudah benar apa belum? Nah, soalnya yaitu yang pertama, tentukan banyak kelahiran pada tahun 2013, 2014, dan seterusnya. Yang kedua, pada berapakah jumlah kelahiran tertinggi, pada tahun berapakah jumlah kelahiran
Dan yang ketiga, simpulkan berapa jumlah kelahiran bayi dari tahun 2011 hingga 2018. Nah, jawabannya yaitu pada 2013 ada 9 bayi yang lahir. Pada 2014 ada 14 bayi yang lahir. 2015 ada 20 bayi yang terlahir. 2016 23 bayi. 2017 25 bayi. 2018 30 bayi. Yang kedua, pada tahun tertinggi yaitu tahun 2018 yaitu 30 bayi. Tahun terendah yaitu 2011 yaitu 5 bayi. Yang ketiga yaitu simpulkan berapa jumlah kelahiran pada bayi dari tahun 2011 hingga 18. Nah, jadi ini jumlah dari tahun 11 sampai 2018. Yaitu 5 tambah 7 tambah 9 tambah 14 tambah 20 tambah 23 tambah 25 tambah 30 yaitu 133. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya Ya, ada pertanyaan tidak? pertanyaan Coba dijabarkan dengan jawaban kalian, apakah sudah sama belum? Sama. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Enggak. Cukup, Mbak. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk yang permasalahan kelompok 1 ini berarti tentang analisis data ya. Jadi ada diagram batang, kita diminta membaca datanya gitu. Ini tentang kelahiran dari tahun berapa? 2011 sampai 2018. Jadi kalau mau disimpulkan itu berarti dari tahun ke tahun naik apa turun itu, Mbak? Naik. Nah, seperti itu. Itu kan nanti bisa jadi acuan pemerintah ya, mungkin mau buat program kayak gitu. Ya, itu bisa nanti datanya dipakai. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, alhamdulillah. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah presentasi semuanya ya, Mbak ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan angka PD-nya dikumpulkan dulu. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Silakan salah satu kumpulin di sini, Mbak, di depan. Angka PD-nya dikumpulkan dulu. Yang kelompok berapa itu? 3 mana? Sudah selesai ya? Dikumpulkan dulu. Oke. Itu tadi ya. Jadi kita sudah belajar tentang apa namanya? Itu tadi ya. Permasalahan statistika dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Tadi berarti sudah bisa ya, Mbak ya, untuk menghitung apa tadi yang kita pelajari hari ini? Mean, median, sama modus. Nah, sekarang terakhir ya untuk mengukur apa namanya? Tadi kalian sudah paham belum? Ini terakhir ya, ada yang namanya tes formatif. Silahkan nanti dikerjakan. Ada 5 nomor aja pilihan ganda. Silahkan nanti dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit ya. Ini silahkan mejanya ditata dulu seperti semula tadi. Ini sudah duduk di tempatnya masing-masing. Silahkan ini nanti dikerjakan ya, Mbak ya. Saya beri waktu 15 menit. Di sana, Mbak. Yang udah terima soal langsung dikerjakan aja. Ini pada bagian kamu. Ya. Iya, langsung dikerjain di sini. Siapa? Mbak Yutin?
pelajari. Ada yang mau menyampaikan apa kesimpulan materi hari ini? Coba Mbak Beauty ya Mbak. Kita belajar tentang apa hari ini Mbak Beauty? Modus, Sama? Min. Oke. Mbak Sania, min tadi artinya apa? Min? Tuh kan, dari tadi mainan yang terus sama. Oh Mbak Enda, apa min itu apa? Oke, rata-rata. Kalau modus apa Mbak Aul? Yang sering Ya, terakhir median apa Mbak? Median? nilai Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data, gitu ya. Jadi data itu dipusatkan. Jadi sebenarnya untuk ini median modus itu nanti dalam suatu data itu biasanya nanti nilainya semuanya mendekati Mbak. Kalau 6, ya 6 semua. Paling beda komanya aja, gitu ya. Jadi min itu nanti mencari rata-rata, median itu nilai tengah, kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul, seperti itu. Oke ya. Nah sekarang kira-kira pernah nggak Mbak belajar hari ini tadi? Ada yang merasa kesusahan tidak? Ada yang merasa kesusahan? Alhamdulillah. Nah sekarang silahkan nanti ya diisi refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti silahkan disampaikan pengalaman yang kalian dapatkan pas belajar hari ini itu apa. Kemudian mungkin ada evaluasi buat Pisaras untuk pembelajaran selanjutnya juga bisa seperti itu. Silakan HP-nya dibuka semuanya ya. Silakan diisi dulu refleksinya. Jujur aja ya sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini. Ya, alhamdulillah untuk materi hari ini selesai Mbak ya, yang ukuran pemusatan data seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini, kalian hebat semua, tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Materinya tadi ya, kan ada ukuran pemusatan data, nanti materi selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Seperti itu, kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Itu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tutup dulu ya dengan doa. Silakan dipimpin Mbak Nur. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya untuk kerjasamanya hari ini. Pisaras tutup dulu. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang Pisaras sampaikan hari ini bisa bermanfaat dunia akhirat ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.